Halo semuanya, gue pengen lanjutin kisah hidup assassin gue di episode 8. Tapi tadi saat gue ngerekam nggak sengaja mati dan kepencet game over. Dan rekamannya rusak, nggak tahu gue gagal rekam sepertinya, nggak ada filenya. Atau mungkin HP juga yang agak kentang nih HP gue. Terakhir kali gue inget itu assassin gue itu udah sampai proses menuju Like Ruin 3 ya, menuju Dance Forest. Kebetulan ini gue ada hunter baru bikin setelah update. Ini juga, oh ini blacksmith gue, maksud gue bukan hunter, sorry, blacksmith gue ini juga menuju Like Ruin ketiga. Kalau betul ini dalam proses menuju ke Like Ruin 3, gue akan lanjutin pakai karakter ini aja ya. Coba gue cek dulu, sepertinya ini memang belum menyelesaikan Like Ruin 3. Jadi sorry nih, gue akan lanjutin dengan karakter ini. Waduh, baru dibuka udah penyakitan. Rabies 3, food poisoning 2. Oke, tantangannya adalah gimana survive dengan food poisoning dan rabies yang mengintai. Siapin makanan, lalu gue sepertinya siap berangkat menuju ke Like Ruin. Yang ketiga di Dance Forest. Ini karakter gue yang cukup beruntung, udah dapat banyak status potion. Gue udah punya blast pickaxe ini bisa buat bikin jalan pintas. Jalan pintas dari Endless Wasteland kita lewat Barren Valley. Di sini kita bisa langsung menuju ke Dance Jungle 4. Tapi syaratnya adalah kalian punya pickaxe. Jadi kita menuju ke sana dulu. Dari sini menuju menuju ke Desolate Meadow 2. Makanan belum bawa. Oke, gue siapin. Oh, udah ada makanan dua meat stew. Gue masak sedikit lagi. Ini gue mau lawan bos tapi dalam kondisi bahaya karena gue nggak ada apa. Oh ya, nih makanan gue akan kasih lihat kalian. Ini salah satu makanan terbaik yang bisa kalian hasilkan di game ini. Wah, gue kurang, nggak jadi deh. Rotinya butuh gandum 2 untuk bikin 2 roti. Tapi gandumnya kurang, jadi nggak jadi nunjukin. Kita bikin yang lain dulu sekarang. Sepertinya ini bisa jadi fruit salad. Oh, ini ada gandum, oke. Jadi gue nunjukin bikin hamburger. Caranya bikin hamburger adalah kita butuh gandum 2, susu 2,
untuk bikin hamburger. Kita proses dulu jadi roti. Ini sebelumnya gue nanam dulu sebentar. Karena tanaman begitu lambat numbuhnya, jadi ini ada jadi prioritas. Oke, kita bikin dulu rotinya, baru kita bisa bikin hamburger. Masukin gandum 1 sama susu 1 jadi roti. Kita masukin 2 kali jadi 2 roti. Lalu hamburger itu seingat gue 2 roti, 2 daging. 2 daging itu bisa 1 daging besar atau 2 daging kecil. Nilainya itu 2 daging. Lalu pakai garam atau enggak gue kurang ingat. Kita lihat aja. Sepertinya garam. Oke, garam gue punya. Bisa jadi burger ya dengan cara seperti ini. Lalu karena ini tipe makanan yang sangat bagus ya efeknya saat kita lapar banget, darah udah berkurang nih, udah malnutrition, kita makan itu langsung penuh. Jadi sebaiknya nggak dimasak dulu sampai kalian betul-betul butuh. Kalau kalian punya cooking pot, ini namanya cooking pot nih. Oke, sepertinya gue menghilangkan cooking pot gue lagi. Gue pasang di manakah ini? Berarti gue harus masak karena cooking pot gue hilang dan gue mau masuk dungeon. Oke, kita masak aja, nggak apa-apa. Ini rencananya gue mau buat vegetable salad, tapi ternyata nggak bisa kalau kagak pakai cabbage. Jadi gue batal, gue taruh aja bahan-bahannya lagi. Makanannya udah lebih dari cukup gue rasa untuk like ruin ketiga aja, karena gue punya jalan pintas. Yuk kita lewat jalan pintasnya. Punya tujuan oke, tapi jangan lupakan kelinci. Kelinci tetap prioritas, karena makanannya selalu bisa kita dapat dari kelinci. Sedia ranting dan rumput yang cukup banyak sebelum lawan bos. Kalau kalian gak pede sama equipment kalian, minimal untuk lawan bos, kalau kalian mau pakai trik yang akan kita pakai abis ini, kalian butuh 7 rumput saat mencapai ruangan bos dan 3 ranting minimal ya. Oke. Endless Wasteland. Gue tidur dulu berharap ada salah satu penyakit ini yang hilang. Rabies recovery 1. Ayo sembuh. HP gue minus 72, artinya darah gue sama aja kayak gue masih level kecil ini. 160 minus 72. Ini bisa dihancurkan dengan dinamit. Dinamit bisa dibuat. Ini bahan-bahannya.
tapi butuh alchemy equipment bench. Oke, jalan pintasnya di sini nih. Normalnya kalian akan melewati Dance Jungle, tapi kita lewat Barren Valley. Tebanglah pohon setiap sekian jarak yang kalian tempuh supaya kagak sakit tangannya. Potion yang dikutuk seperti ini jangan kalian minum, apapun jenis potionnya. Lebih baik di apply aja. Kita udah sampai di depan pintu dari jalan pintasnya. Sturdy Rock yang normalnya nggak bisa dihancurin kalau pakai beliung biasa. Ini yang normalnya kalian punya tuh seperti ini. Tapi yang gue pakai adalah ini. Dari sini udah nyampe ke depan tempatnya Like Ruin, Like Tablet tepatnya, di Dance Jungle. Gue berharap ini gue bisa menunda waktu sedikit sampai rabiesnya hilang, food poisoningnya hilang. Itu bisa dihilangin dengan licorice, cuma gue nggak bawa. Udah ada yang hilang satu. Food poisoning juga udah lagi dalam proses recovery. Nah itu licorice ada, bisa dimakan langsung tapi nggak akan gue makan. Seperti ini yang namanya licorice, kalau kalian nggak tahu. Oke, berhubung udah pada hilang penyakit gue segera menuju ke dalam dungeon sekarang. Setelah kalian kena rabies atau food poisoning, begitu kalian sembuh jangan lupa nge-heal dulu. Soalnya tadinya maksimal HP kalian yang turun, bukan HP-nya sendiri. Oke, udah sampai di depan Unknown Ruin. Ya kan? Ini jalan pintas, menghemat banyak map yang harus dilewati. Gue akan melakukan sedikit trading sebelum masuk ke dalam dungeon ya, karena ranting gue banyak banget. Nah ini gawat, malingnya banyak sekali.
Sebetulnya saat gue menemukan harta guys, ini dia cooking pot gue yang hilang. Gue bisa masak di sini. Tapi bahan makanannya nggak ada, cuma begitu doang. Kalau kalian mau beli buku, cek ulang magic kalian apa aja sih adanya. Dari merchant yang ngasih makanan ini kalian bisa dapat buku, bisa dapat potion status. Ini sepertinya gue nggak tertarik buku-bukunya saat ini karena gue lagi mau masuk dungeon. Buku yang ada di sini nggak kepake, akan merusak komposisi magic gue saat ini. Tapi gue akan tetap sedikit crafting, ranting supaya slot gue agak kosong dikit. Gue akan kosongin sedikit, lalu trading dan berangkat. Kalian boleh punya satu tujuan untuk menyelesaikan dungeon tertentu, tapi jangan lupa dilihat lagi kebutuhan kalian apa, dikerjain dulu yang paling utama, mulai dari makanan dan seterusnya. Trading juga jangan lupa dilihat lagi apakah bagus atau enggak. Seperti ini udah plus 3, gue akan simpan, nggak sembarangan semua di trade. Elven coin gue simpan untuk yang lebih sulit di trade seperti dimensional pouch. Ini gue ambil sampah-sampahnya dulu aja biar hilang. Muncul potion tanda tanya nih, gue akan segera ambil, berharap dia status potion. Oke, kita berangkat. Nggak ada yang menarik lagi. Hampir gue lupain lagi. Ini penyakit banget kalau ninggalin beginian mulu. Pertama kalinya gue masuk ke Unknown Ruin dengan karakter ini, tapi akan langsung kita selesaikan, gue sangat yakin. Langsung gue minum aja potion yang gak jelas ini. Dark potion akan mengakibatkan gue mengalami kesulitan lebih besar lagi di dungeon ini karena akan ketemu spirit seperti tadi. Nah, baru diomongin udah diserang. Oh, sorry, yang soal Dark Potion itu gue bahas saat gue lagi ngomong dengan karakter assassin gue yang mati. Sorry, salah video karena tadi kagak kerekam. Jadi kalau kalian lihat mata merah, itu adalah efek Dark Potion atau kebanyakan makan daging mentah.
Untuk mengatasi situasi seperti ini ada beberapa cara. Kalian bisa teleport, bisa pakai skill senjata yang bikin kalian pindah lokasi, atau bisa pindahin aja musuhnya. Dua hilang, satu kesisa, gue hajar. Gue kena sekali lagi rabiesnya, atau apalah ini, sepertinya rabies. Food poisoning, bukannya kena tapi ternyata yang tadi belum hilang. Bisa milih senjata, kalian mau bikin apa pilih aja. Saran gue adalah senjata dengan tier besar saat kalian belum bisa bikin artefak. Tapi saat kalian bikin artefak, bikinlah dari tier terkecil dengan plus terbesar. Apa yang gue belum punya, udah punya semua. Senjata masih pakai seperti ini aja. Nggak usah buru-buru pakai magical anvil seperti ini. Pilih baik-baik apa yang kalian mau. Mungkin untuk jaga-jaga sebaiknya gue ambil armor aja, karena nggak ada bagus-bagusnya yang gue pakai saat ini. Saat kalian milih barang di tab, kalian masih bisa lihat tiernya berapa. Di sebelah kanan ini lihat kategorinya, efeknya sebagus apa. Kalian bisa pilih-pilih lagi. Kalau dari segi tier, armor yang gue pilih ini, aboriginal armor, adalah yang terbesar. Kalau ini untuk kalian yang mau motong pohon. Oke. Ataukah gue bikin senjata? Tiernya 2,5 juga maksimal. Sebaiknya gue bikin baju aja. Jangan terlalu cepat mati. Karena kalau kalian nggak mati, nah kan dapatnya, nah bagus nih coagulation. Kalau kalian nggak mati, kalian bisa ngisi darah kapan aja. Darah bosnya sih udah pasti turun gimana pun kalian pukul selemah apapun serangan kalian. Masih belum dapat kunci ya. Oke, kok sakit banget nih. Gue agak bingung ya ngeliat darah ini ada warnanya aneh gitu tuh. Ada beberapa lapisan darahnya. Entah artinya dia punya apa ya? Apakah darahnya begitu sampai di paling bawah terus masih belum mati juga? Masih ada satu lapis lagi, gue kurang paham. Tapi rasanya sih mati deh itu. Begitu nyampe di bawah.
Ini entah ini bug atau apa. Dulu rasanya kayaknya nggak begini ya, dark potion efeknya ya, darahnya ya. Beberapa update terakhir mulai terasa seperti ini. Sepertinya sebaiknya gue ngisi darah dulu. Gue sangat nggak yakin ngelihat bar darahnya, sebetulnya darah gue tuh seberapa sih di sini. Jadi gue tidur aja. Kalau kalian lihat sepertinya darah gue tipis banget ya. Nggak tahu aman atau kagak itu. Mengerikan. Darah gue 165 minus 41. Sepertinya gue makan berlebihan tanpa sadar. Gue lagi cari bandage kok nggak punya. Oh punya, tapi kok gue nggak lihat ya. Oh ini dia di bawah. Dibotolin aja, jangan langsung diminum. Satu hal lagi yang gue nggak paham nih. Oh, champion stun, stun, nggak ada energi. Pergi kau. Oh, perginya nggak jauh. Satu hal yang gue nggak paham adalah saat kita mata merah ini, apakah kita lebih kuat dalam gelap atau harus nyalain obor? Karena kalau kalian tahu kan, tentu kalian tahu ya, shadow itu melemah saat kena cahaya. Nah, kita kan lagi jadi darkness nih, apa kita jadi lemah saat kita nyalain obor atau enggak?
Aktifnya kok 0 ya, pas banget. Karena ini adalah gameplay yang tanpa dipotong, maka gue akan selesain aja gimana pun. Normalnya kalau ini gameplay cepat yang gue rekam, gue akan langsung menuju ruangan bos. Tapi ini bukan tipe rekaman seperti itu. Jadi kita langsung bersihin aja. Seperti kalian main normal, gue rekam semuanya. Ranting sangat banyak, rumput sangat banyak. Oke, gue bebas tidur dimanapun. Problemnya cuma saat gue bangun keluar ada champion nih di depan gue. Atau soldier spirit ya tadi ya. Harusnya gue bikin tenda di depan champion supaya gue bisa ngelawan champion yang berkali-kali. Kali aja dapat barang bagus. Gue punya daging yang mau rusak, jadi harus diutamakan makannya. Perhatikan hal-hal seperti ini, jangan sampai rusak total. Ini juga. Kalau ini masih bisa diselamatkan dengan cara dimasak. Space distortion, poisonous weapon. Gue ambil poisonous weapon aja, menggantikan teleport. Untuk saat ini ya. Nanti teleport akan ada saatnya dia berguna juga. Aduh. Oke. Ini gue pinggirin dulu. Gue lawan dulu yang ini. Pergi kalian. Pergi kalian. Yang lebih kuat belum mati masih. Oh, pindah di sini. Nah, ini dropan yang lumayan langka.
Oke, Artisan Forge. Kalau kalian ketemu ini jangan bingung, nggak bisa diapa-apain sepertinya. Oh, bukan. Oh, oke, ini salah. Kalau yang gue pengen ngomongin tadi adalah kalau nggak bisa diapa-apain itu, kalian cuma perlu cari buku artisan notepad atau apalah bentuknya kayak notepad gitu. Ini barusan dia menawarkan upgrade resep salah satu dari 4 barang ini. Yang mana yang akan gue pakai? Chainmail, Letterhelm, Workdagger. Chainmail, Letterhelm, Workdagger. Coba kita lihat ya. Workdagger gue ada blueprint untuk bikin artefaknya. Di bagian baju ada like helm tadi. Ada ini, ada chainmail. Chainmail gue ada artefaknya juga, mungkin gue bisa pakai. Short bow atau letter helm. Ini juga ada artefaknya, bisa bikin. Gue udah ada range mastery, tapi mungkin sebaiknya pisau aja. Ini twin sword gue kebuka nih. Wow, kenapa twin sword gue kebuka? Padahal gue belum pernah naikin sword mastery. Kita coba sesuatu ya. Kita pakai ini. Skillnya tetap nggak muncul, skill twin sword ini. Yang satu ini. Loh, kok malah hilang tadi ada? Bug kah itu? Loh, pakai tameng ada skill twin swordnya. Oke, gue naikin Workdagger aja. Short bow itu tier 2 tapi. Oke, kita naikin short bow kalau gitu. Berbijak-bijaklah aja kalian milih sesuai pertimbangan kalian masing-masing. Apa yang bisa dibuang? Kita cari makanan lagi kah dengan make Earth of Life ini? Kita pakai aja. Dapat bahan makanan tapi makin nyempitin lagi. Numbuh cuma satu doang. Oh, ada sesuatu lagi nih. Oke, kita makan aja lah. Aduh, merah lagi deh mata gue. Emang masih merah ya dari tadi ya. Numbu beans juga ternyata lumayan. Beans ini bisa buat bikin minyak ya, saat kalian punya juicer nanti. Oke, ini gue contohin gimana caranya make cooking pot.
gue akan tidur menggunakan cooking pot dan juga masak tentunya. Gue belum pernah masak pumpkin sendirian tanpa apapun. Oke, ini licorice kalau kita proses bisa jadi teh. Nggak adakah yang bisa gue bikin? Bubur doang ini. Bubur ini adalah contoh gagal dari bikin sesuatu ya. Tapi kalau kalian butuh ngurang-ngurangin tempat, mungkin bisa menyatukan beberapa macam makanan dengan sekadar dijadiin bubur. Untuk masak yang kalian butuhkan adalah air matang. Kalau air mentah gak bisa buat masak. Air mentah dimasak jadi air matang. Tapi kalau kalian campurin air mentah sama bahan-bahan lain, kalian gak akan bisa bikin sesuatu seperti teh seperti ini. Ini kelebihannya adalah licorice yang ini gak punya batas waktu durability-nya. Jangan lupa ambil lagi cooking pot kalian begitu selesai. Mungkin kalian pan bilang ngomong sama diri lu sendiri, karena faktanya gue udah menunjukkan gue melupakan. Emang sering banget terjadi. Itu gue gak ingat udah mencet belum nih ya tombol ini. Ice chunk ini bisa dipakai bikin es krim, tapi begitu kalian bawa keluar, bentaran akan rusak. Cuma butuh susu, buah, dan es. Atau bisa juga buat bikin daging. Contoh seperti ini, sashimi ini adalah produk daging yang ketemu sama es bahannya. Cuma gue gak bisa nunjukin karena gak ada daging. Gue lewatin dulu aja esnya. Akan hilang juga kalau gue bawa-bawa. Seperti kalian lihat, gue saat ini bleeding. Kalau gue paksain berantem dengan kondisi seperti ini akan mengakibatkan rabies. Jadi heal aja dulu, bleedingnya hilang, kita battle lagi. Kelihatannya karakter gue sangat lemah. Lawan laba-laba aja mesti sekian kali pukul. Tambah lagi senjata gue mau rusak. Apakah gue mampu lawan bos? Kita lihat aja. Pusing ngeliatin barangnya penuh banget. Magical map jadi kebuka semua.
Itu gue hancurin karena dia dikutuk punya, jadi gue hancurin aja daripada nanti gue korban mana mod lagi. Kalau gue tahu dikutuk, lebih baik gue biarin aja, jangan dipakai. Kalau kalian ngelihat incantation seperti yang barusan, seperti yang itu, kurs, remove kurs, nge-remove kurs seperti ini, tapi kertasnya sendiri dikutuk. Itu gak terlalu masalah, kalian bisa pakai. Nggak ada contoh barang yang dikutuk lagi selain yang tadi baru aja gue hancurin. Lalu fire potion seperti ini akan membuat tubuh kalian terbakar. Jangan diminum, kecuali emang nggak sengaja minum karena nggak tahu. Tapi potion seperti itu bagus kalau dipakai buat ngelawan bos. Di apply ke senjata. Sebentar lagi gue pasti akan lawan bos, jadi gue tinggalin aja barang-barang yang gue nggak butuh, karena akan mengakibatkan setelah selesai lawan bos makin bingung mau bawa apa keluar. Tinggalin aja benda-benda yang selalu kalian dapat di mana-mana, nggak usah dibawa-bawa. Gue akan ngurangin slot yang kepake dengan cara bikin obor, lalu buang sisanya. Nah, mata udah normal, udah nggak merah lagi, ini aman, nggak akan kejebak sama patung-patung yang gentayangan. Tapi di sisi lain damage kita turun karena nggak ada elemen. Tapi bisa aja kalian make status dari enchant poison seperti ini untuk menggantikan dark potion, sama aja. Ini karakter dibuat lumayan baru, bukan dari update paling terakhir, tapi udah terasa beda banget dibanding karakter-karakter gue sebelumnya. Bedanya adalah dungeon terasa lebih panjang.
Nah, ini penyakit nih. Katanya sih setelah update terakhir Altar of God ini bisa ngasih sesuatu yang bagus. Gue pernah ngasih Work Dager cuma jadi sulfur. Ini makanan gue yang rencananya gue pengen makan tapi nggak lapar-lapar, akhirnya udah mau rusak, udah gue kasih aja lah nih. Tuhannya mau makan gak nih? Gue kasih burger. Hamburger dapat apa ya di Altar of God? Wah, makasih banget. Burger gue ditukar roast beef bird egg. Wow. Makasih ya. Gila udah berkembang tambah bagus. Dua roti tambah garam tambah dua daging jadi telur burung dipanggang, luar biasa. Jangan ketawa kalian. Moga-moga jadi pelajaran buat kalian yang mau nukerin barang ke sana. Sebagus apapun barangnya, bisa jadi sesampah itu yang dikasih. Oke, Demon Statue. Ini adalah tempat leveling. Ini kapak yang rusak ini akan jadi masalah kalau gue terus di sini. Pergi kalian. Pernah ada yang nanya Demon Statue buat apa? Gue kasih lihat aja nih, gue kosongin dulu sedikit tempatnya biar kelihatan. Lalu kita berinteraksi dengan Demon Statue-nya. Mungkin untuk jaga-jaga sebaiknya gue bikin wow. Kalian perhatiin tadi tingkat lapar gue meningkat drastis kenyangnya. Padahal makannya cuma telur burung doang. Apakah iya normalnya sebanyak itu nambahnya? Kurasa kagak deh. Oke, kita coba ya interaksi sama Demon Statue ini. Setahu gue dia mengeluarkan monster. Gue interaksi dulu. Jangan terlalu diremehkan. Gue nggak tahu nantinya kuat atau enggak ya. Drop mana mod begitu monsternya selesai dibunuh. Di sebelah kiri ada mana mod lagi tuh kalau kalian lihat. Problemnya adalah gue nggak tahu apakah nanti akan terlalu susah atau enggak, soalnya nanti ada demonnya juga. Ada demon yang bentuknya kayak manusia gitu, warna merah badannya. Itu kalian bisa terus lawan demon statue itu, interaksi terus. Tapi ada batasnya, nggak terus-terusan juga. Gue mah betah kalau disuruh ngelawan beginian doang terus-terusan. Bisa dapat banyak barang. Enhance armor. Ya, untung lumayan bagus ini.
Ini sumber barang yang sangat banyak dari ini, dari Demon Statue ini. Nah, dapat. Oke. Dari tadi yang gue ributin adalah senjata mau rusak. Stok batu gue banyak juga masih, jadi aman. Kita bikin aja. Awalnya kalian pasti akan berasa batu itu susah, tapi nanti di late game batu itu nggak ada gunanya, banyak banget. Jadi gue bikin aja workbench di sini. Tempat yang jarang banget dilewatin tapi gue buatin workbench, kurang apa tuh? Kurang waras kayaknya ya. Mau pakai ranting silakan, tapi jangan lupa kalian butuh 3 ranting minimal untuk lawan bos kalau mau aman. Cek dulu dapat rare-nya apa, kepake atau enggak. Ini sebetulnya lumayan bagus tapi gue nggak mau pakai, gue hancurin aja nggak apa-apa. Ini monster biasa jadi nggak akan drop barang, nggak akan drop barang sespesial dari Demon Statue ini. Nah ini dia bosnya, Summon Demon. Gue mau coba sesuatu, Silent Space. Apakah efeknya mempengaruhi monster seperti ini? Barusan badannya merah, entah kebetulan abis efek badan merahnya itu atau karena efek Silent Space ya, kurang tahu juga, kurang yakin. Lumayan alot ya. Itulah kenapa gue betulin senjata dulu. Gue nggak mau lagi di tengah-tengah battle tiba-tiba gue lawan dia senjata gue rusak, soalnya tadi kayaknya kritis banget. Nah, dan itu adalah monster terakhir, udah nggak bisa interaksi lagi sama patungnya. Tapi gue dapat baju tuh di bawah dan dapat Demon Horn. Dan gue pun kelaparan karena tadi makanan utama gue kasih ke Ghost, God Statue, ke patung dewa, malah dibecandain. Oke, sepertinya kita perlu masak lagi.
Ini gue nggak tahu bisa jadi apa nih. Apa yang bisa gue buat? Ada apa aja? Oke, kita bikin sup daging aja sepertinya. Garam. Tapi tadi bisa menghasilkan sesuatu yang baru tuh. Daging tanpa pumpkin nggak jadi sesuatu. Gue belum tahu tuh resep apa ini. Tanpa garam juga nggak jadi sesuatu. Kita coba aja ya. Oke, pumpkin, garam sama daging besar jadi stick. Sebetulnya ini juga bisa buat digabung sama daging yang tadi, yang gede. Tapi kalau kayak gini nggak bisa, butuh daging gede. Gue lebih pilih makan bubur daripada makan olahan daging busuk ini. Enam puluh 64 menit berlalu. Oke, kita harus selesaikan bunuh bos sebelum video ini berakhir. Sebelum memori gue habis. Cooking pot hampir gue lupakan lagi. Oke, dipercepat aja. Kita kurangin ngomongnya. Mau dipercepat tapi musuhnya keroyokan. Loh, oh gue minum air mentah barusan, kirain ada sumber mata air di dalam dungeon. Bisa kalian bakar pintunya kalau mau, tapi nggak gue lakukan. Karena gue males banget nanti bingung saat dapat kunci. Kunci buat yang mana nggak tahu, seperti ini. Buang aja benda-benda yang kalian bisa dapetin dimanapun dengan mudah. Nggak usah dibawa-bawa.